Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Fitri Kurnia Channel. Hari ini kita akan membuat donat kampung yang super empuk, lembut, dan enak banget. Dulu, waktu zaman aku masih kuliah perhotelan, aku sempat magang di bakery section dan belajar bikin donat. Resep ini juga aku pakai buat jualan loh. Dan alhamdulillah pembeli pada suka. Katanya donatnya enak. Dengan penyimpanan yang baik, donatnya bisa tahan empuk sampai 3 hari loh. Yuk langsung aja kita bikin donatnya. Ini adalah resep donatnya. Resep untuk seperempat kilo tepung. Kalau teman-teman mau bikin yang lebih banyak, bisa langsung dikalikan aja ya. Nanti masing-masing adonan akan kita timbang 25 gram dan hasilnya akan jadi sekitar 19 buah donat. Untuk tepung yang digunakan, aku menggunakan campuran dari tepung terigu protein tinggi dan protein rendah, yaitu cakra kembar dan kunci biru. Tepung terigu ini dicampur supaya donat yang dihasilkan empuk dan tidak alot saat digigit. Dalam resep ini, aku juga menggunakan bread improver merek Bakerin Plus. Selain mudah dicari, Bakerin Plus sudah halal dan kinerjanya bagus. Bakerin Plus membantu adonan bisa kalis maksimal dan lebih stabil saat digoreng. Aku juga menggunakan SP supaya ketika digigit, donatnya bisa langsung putus. Oh iya, untuk ragi yang digunakan, aku biasanya menggunakan ragi dengan merek Fermipan atau Saf Instan. Ragi dengan merek tersebut memiliki daya kinerja yang sangat baik walaupun penggunaannya hanya sedikit. Metode yang akan kita gunakan untuk pembuatan donat ini yaitu all-in method, sebuah metode yang banyak sekali digunakan di bakery ataupun di hotel. Jadi, semua bahan akan langsung kita campur jadi satu. Dalam metode ini, air yang akan kita gunakan adalah air es dengan suhu yang sangat dingin. Soal bahan yang dicampur jadi satu, teman-teman tidak perlu takut dengan raginya. Dengan menggunakan air es, maka selama proses pengulenan berlangsung, ragi akan tetap berada pada kondisi tertidur, sehingga tidak menjadi masalah jika kita mencampurkan garam dan margarin dari awal. Dengan suhu yang dingin, adonan tidak mudah stres dan akan mudah untuk menjadi kalis elastis. Selain itu, proses pembentukan donat pun akan menjadi lebih mudah. Selanjutnya, menimbang bahan kering. Bahan kering ini terdiri dari tepung terigu, susu bubuk, ragi, bread improver, dan gula pasir. Setelah selesai ditimbang, masukkan semua bahan kering ke dalam mixing bowl. Kemudian, aduk-aduk bahan kering ini hingga tercampur rata dengan sendok. Setelah itu, siapkan lemak dan emulsifier terdiri dari margarin, SP, dan garam. Kemudian, masukkan bahan-bahan ini ke campuran bahan kering. Setelah itu, tambahkan kuning telur ke dalam mixing bowl. Terakhir, masukkan air es. Nah, untuk air es ini, kadarnya bisa bervariasi ya teman-teman. Jika dirasa adonan terlalu keras, teman-teman dapat menambahkan air es sedikit demi sedikit sampai menemukan tekstur adonan yang sesuai. Adonan yang bagus yaitu adonan yang tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras. Proses pengulenan adonan. Nah, untuk menguleni adonan, aku menggunakan mixer tangan. Untuk pengaduknya, aku menggunakan pengaduk spiral, yaitu pengaduk khusus untuk adonan padat seperti roti dan donat. Teman-teman, aku mau share sedikit nih tentang tekstur donat. Jadi, untuk menghasilkan donat yang lembut dan tahan empuk berhari-hari, kuncinya adalah pada adonan yang kalis elastis. Jadi, walaupun kita membuat donat dengan bahan-bahan yang ekonomi sekalipun, jika adonan kita bagus, kita tetap bisa menghasilkan donat yang empuk loh. Nah, salah satu cara terbaik yang dapat kita gunakan untuk menghasilkan adonan donat yang super duper kalis elastis adalah dengan menggunakan mixer. Sebetulnya ada banyak cara untuk membuat donat yang kalis dengan menggunakan tangan, tetapi memang membutuhkan waktu yang lebih lama dan kemungkinan kalisnya akan berbeda seperti jika kita menggunakan mixer. Oleh karena itu, jika dalam percobaan membuat donat nanti teman-teman menginginkan hasil yang maksimal, aku merekomendasikan sekali kepada teman-teman untuk menggunakan mixer. Mixer tangan seperti ini
Biasanya kapasitas maksimal sekitar 300 gram tepung terigu. Cara menguleninya yaitu dengan gerakan memasukkan adonan ke dalam. Caranya, angkat mixer sedikit, masukkan adonan. Angkat mixer sedikit, masukkan adonan. Angkat mixer sedikit, masukkan adonan. Terus aja. Untuk adonan menjadi kalis elastis, biasanya aku menguleni adonan sekitar 25 hingga 30 menit sampai adonan benar-benar halus dan mengkilat. Setelah dirasa cukup kalis, kita bisa melakukan tes elastisitas pada adonan, yaitu untuk memastikan apakah adonannya sudah kalis elastis atau belum. Pertama-tama, aku mengoles tanganku terlebih dahulu dengan margarin. Tujuannya supaya adonan tidak lengket di tangan. Kemudian, ambil sedikit adonan dan bentangkan adonan setipis mungkin sampai terlihat seperti selaput yang sangat tipis dan tembus pandang. Nah, kalau penampilannya sudah seperti ini, adonan kita sudah kalis elastis teman-teman. Adonan yang kalis elastis seperti ini nanti akan bisa menghasilkan donat yang empuk, lembut, dan tahan lama loh. Pada metode ini kita hanya akan melakukan 1 kali proofing ya. Jadi selesai diulenin, adonan langsung dibagi-bagi dan dibentuk. Ini adalah tampilan adonan kalis yang dibulatkan. Permukaannya licin, mengkilap, dan sangat halus. Step berikutnya yaitu menimbang adonan. Pertama-tama, olesi meja atau talenan tempat kita akan membagi-bagi adonan dengan margarin atau minyak goreng. Tujuannya supaya donat tidak lengket. Penggunaan bahan yang mengandung minyak seperti ini akan menjaga adonan tetap lembab dan tidak kering saat dipotong-potong dan dibentuk. Adonan yang sudah dikeluarkan kemudian dibulatkan dengan cara diputar sambil ditekan di meja. Tujuannya untuk memadatkan adonan. Setelah dibulatkan seperti ini, timbang adonan masing-masing seberat 25 gram atau sesuai dengan keinginan teman-teman. Oh iya, aku ada tips lagi nih. Untuk memotong adonan, usahakan kita menggunakan scraper seperti ini atau alat pemotong sejenisnya. Memotong adonan dengan cara mencubitnya langsung dengan tangan dapat berakibat merusak serat roti yang kita buat. Membulatkan adonan. Untuk membulatkan adonan, ada 2 teknik yang sering digunakan. Yang pertama adalah membulatkan adonan langsung ke meja. Caranya dengan memutar sambil menekan adonan donat ke meja. Gerakan ini membuat adonan memadat dan menjadi halus dengan sendirinya. Caranya sambil diputar, sambil ditekan. Sambil diputar, sambil ditekan ya teman-teman. Terus lakukan sampai adonan memadat dan halus ya. Cara yang kedua adalah dengan memasuk-masukkan adonan sampai memadat dan sampai permukaan luarnya menjadi mulus. Kedua cara ini dapat teman-teman pilih dan teman-teman gunakan sesuai dengan yang mudah bagi teman-teman lakukan. Berikutnya, siapkan sebuah piring dan isi dengan tepung terigu. Kemudian, ambil adonan donat dan beri tepung pada bagian bawah adonan. Tujuannya supaya untuk membuat adonan donat tidak lengket saat kita membolongi adonan ini. Selanjutnya, celupkan jari telunjuk pada tepung. Lubangi bagian tengah adonan. Usahakan untuk membolongi adonan tepat di bagian tengahnya ya. Setelah itu, lubangi donat menggunakan jari jempol kiri dan jari tengah kanan dengan gerakan berputar-putar. Beri tepung pada bagian bawah donat agar donat tidak lengket di loyang saat kita ingin menggorengnya. Lakukan hal yang sama
mulai dari adonan yang paling awal dibulatkan hingga yang terakhir dibulatkan secara berurutan. Selanjutnya, kita akan menutup adonan dengan plastik dan adonan akan didiamkan untuk proses proofing sampai mengembang 2 kali lipat. Untuk menutup adonan, aku biasanya menggunakan plastik putih baru yang digunting dan dibentangkan. Menutup adonan dengan plastik akan menjaga adonan tetap lembab dan permukaannya tidak kering. Sehingga ketika digoreng nanti, donat bisa mekar maksimal dan permukaannya tidak retak-retak. Setelah ditutup seperti ini, kita diamkan donat kurang lebih selama 1 jam pada suhu ruang sampai donat mengembang 2 kali lipat. Menggoreng donat. Untuk menggoreng donat, biasanya aku menggunakan minyak padat atau deep frying fat. Minyak jenis ini akan mencair pada suhu panas dan membeku kembali pada suhu dingin. Untuk menggoreng donat, sebetulnya kita juga bisa menggunakan minyak goreng biasa. Namun, jika menggunakan minyak padat, hasil donat akan menjadi tidak berminyak. Ini disebabkan ketika donat sudah matang dan mulai dingin, minyak yang menempel pada donat akan membeku kembali. Jadi seolah-olah donatnya tidak berminyak. Setelah minyak mencair, kita kecilkan apinya. Api yang digunakan untuk menggoreng donat adalah api sedang agak kecil. Jangan terlalu kecil ya, karena nanti adonannya akan menyerap banyak minyak. Sebelum menggoreng donat, kita harus memastikan minyaknya sudah cukup panas ya. Tujuannya supaya donat tidak tenggelam dan menyerap minyak karena minyaknya masih dingin. Cara mengeceknya adalah dengan mencelupkan sendok kayu atau sumpit kayu ke dalam minyak. Jika muncul gelembung-gelembung, tandanya minyak sudah panas dan donat bisa digoreng. Jika minyak sudah panas, masukkan donat ke dalam minyak. Untuk mencegah donat bergelembung-gelembung atau meletus-meletus saat digoreng, setelah donat dimasukkan seperti ini, kita harus cepat-cepat membalik semua donatnya. Jika kita balik seperti ini, donat tidak akan muncul gelembung-gelembung. Tunggu beberapa saat sampai bagian bawah donat berwarna kecoklatan. Kita bisa mengintip donatnya, dan jika sudah coklat, kita bisa membalik donatnya. Teman-teman, jika adonan kita kalis elastis, donat akan melar dan bisa sangat mengembang dengan maksimal di penggorengan, sehingga donat akan sangat ringan dan mengapung seperti ini. Bagian yang terapung sama sekali tidak masuk ke dalam minyak, sehingga warnanya tetap putih dan bagian inilah yang kita sebut dengan white ring. Jika kedua sisi donat sudah seperti ini, saatnya mengangkat dan meniriskan donat untuk didinginkan. Menghias donat. Sebelum menghias donat, sebaiknya kita menggunakan hand gloves untuk menjaga donat tetap higienis. Untuk menghias donat, aku akan menyiapkan beberapa topping terlebih dahulu. Pertama, aku akan menyiapkan margarin untuk olesan topping mesis dan keju. Selanjutnya, menyiapkan mesis. Mesis yang aku gunakan adalah mesis Ceres, karena aku suka banget sama rasanya. Rasa dark coklatnya enak banget dan lumer banget di mulut. Berikutnya, menyiapkan gula halus. Untuk gula halus, aku menggunakan gula tabur khusus merek Claris. Gula ini disebut juga gula donat. Gula donat ini berbeda ya dengan gula halus biasa. Gula donat akan tetap awet dan tidak menyerap ke dalam donat hingga berhari-hari. Jadi, penampilan donat akan tetap cantik dan gulanya tidak akan memudar.
Selanjutnya, aku akan membuat yang topping mesis. Ambil donat, kemudian olesi permukaannya dengan margarin. Lakukan proses yang sama untuk semua donat. Selanjutnya, celupkan donat ke mangkuk berisi mesis. Lakukan yang sama pada semua donat. Berikutnya, topping keju. Sama seperti sebelumnya, ambil donat, olesi permukaannya dengan margarin. Lakukan proses yang sama untuk semuanya. Selanjutnya, siapkan keju yang akan kita parut. Untuk keju, aku menggunakan keju Kraft cheddar. Aku suka banget sama keju Kraft. Rasanya milky banget, lembut dan gurih banget. Uji tekstur donat. Nah, sekarang saatnya kita untuk menguji tekstur donatnya. Pertama-tama, kita akan tekan donatnya sekuat tenaga sampai tipis banget. Habis itu, lepas. Nah, kalau donatnya kembali lagi ke posisi semula seperti ini, tandanya donatnya nggak nyerap banyak minyak dan teksturnya empuk, teman-teman. Tes berikutnya adalah membuka donatnya. Lihat teman-teman, donatnya gampang putus ya. Tandanya donat ini tidak ngaret kalau digigit. Tes terakhir, kita akan merobek daging donatnya. Wah, lihat teman-teman, dalamnya matang semua ya. Tidak ada yang mentah teman-teman. Seratnya juga lembut banget. Kalau dimakan, insya Allah lumer nih yang kayak gini di mulut. Pengemasan donat. Bagi teman-teman yang tertarik untuk jualan donat, sekarang aku akan menunjukkan kepada teman-teman tentang pengemasan donat. Jika dalam penyimpanan kedap udara, kelembutan donat akan bisa tahan sampai 3 hari loh. Karena donat tidak terkena udara dan tidak mengering. Biasanya, aku mengemas donat dengan plastik. Selain membuat donat tetap empuk berhari-hari, cara ini juga membuat donat lebih higienis loh. Setelah dikemas di dalam plastik, aku akan mengemas donat ini ke dalam box donat. Biasanya, aku menjual donat per lusin. Ini adalah box yang biasa aku gunakan untuk jualan donat. Enak banget. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Jika teman-teman mendapat manfaat, boleh banget untuk subscribe channel ini atau share video ini kepada teman-teman kalian. Selamat mencoba. Semoga teman-teman suka dan senang ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum.